Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jadi minggu kemarin kan kita udah ngebahas tentang dinasti Kim. Kalian penasaran gak sih siapa aja sih tokoh-tokoh di balik dinasti Kim tersebut, dan juga apa aja sih biografi beliau sehingga bisa memimpin Korea? Kalau kalian penasaran, cek video ya. Dadah. Kim Il-sung. Siapa sih yang gak tahu Kim Il-sung? Kim Il-sung merupakan pendiri Korea Utara dan presiden pertama di Korea Utara. Lahir di Mangyongdae dekat Pyongyang, Korea pada tanggal 15 April 1912. Kim Il-sung melanjutkan perjuangannya sebagai gerilya melawan pendudukan Jepang. Setelah bertugas di tentara Soviet selama Perang Dunia II, Kim kembali ke negara asalnya dan menjadi Perdana Menteri Korea Utara yang dengan cepat memicu Perang Korea. Ia terpilih menjadi presiden negara tersebut pada tahun 1972 dan menjabat hingga meninggal pada tanggal 8 Juli 1994. Pada tanggal 15 April 1912, Kim Song-ju melahirkan Kim Il-sung di Mangyongdae yang dekat dengan Pyongyang, ibu kota Korea Utara saat ini. Digambarkan sebagai kampung halamannya sekaligus kuil nasional, Mangyongdae adalah sebuah desa di luar Pyongyang tempat Kim Il-sung dilahirkan dalam keluarga petani. Menurut memorinya, ia sebenarnya lahir di Chilgok yang sekarang menjadi kuil, desa lain di luar Pyongyang, tempat keluarga ibunya pernah tinggal. Ibunya, Kang Ban-seok, adalah seorang Kristen dan Kim sendiri mengakui bahwa ia pernah menghadiri kebaktian saat masih kecil, tetapi menganggapnya tidak menarik. Ayahnya, Kim Hyung-jik, adalah seorang guru dan praktisi pengobatan Goryeo yang meninggal pada tahun 1926. Kim adalah putra dari orang tua yang melarikan diri ke Manchuria selama masa kecilnya untuk melarikan diri dari kekuasaan Jepang di Korea. Ia bersekolah di sekolah dasar di Manchuria dan saat masih menjadi siswa bergabung dengan organisasi pemuda komunis. Karena partisipasinya dengan geng tersebut pada tahun 1929 sampai 1930, ia ditahan dan dijebloskan ke penjara. Setelah Kim dibebaskan dari penjara, ia bergabung dengan perlawanan gerilya Korea terhadap pendudukan Jepang pada suatu waktu di tahun 1930 dan mengadopsi nama seorang pejuang gerilya legendaris Korea sebelumnya yang melawan Jepang. Kim diperhatikan oleh otoritas militer Soviet yang mengirimnya ke Uni Soviet untuk pelatihan militer dan politik. Di sana ia bergabung dengan Partai Komunis setempat. Kim adalah seorang mayor di tentara Soviet yang memimpin kontingen Korea selama Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea secara efektif terbagi antara bagian utara yang diduduki Soviet dan bagian selatan yang didukung Amerika Serikat. Pada saat ini, Kim kembali dengan orang Korea lain yang dilatih Soviet untuk mendirikan pemerintahan sementara komunis di bawah naungan Soviet di tempat yang kemudian menjadi Korea Utara. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Republik Rakyat Demokratik Korea yang baru saja dibentuk pada tahun 1948. Pada tahun 1950, Kim memimpin invasi ke Korea Selatan dengan tujuan menggunakan kekuatan untuk menyatukan kembali Korea yang mengakibatkan Perang Korea. Namun, Amerika Serikat dan pasukan PBB lainnya menggagalkan upayanya untuk memperluas pengaruhnya di sana. Dan ia hanya mampu menghentikan invasi pasukan PBB ke Korea Utara dengan mendapatkan dukungan kuat dari Tiongkok. Pada tahun 1953, Perang Korea terhenti. Setelah Perang Korea pada tahun 1953, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap elemen-elemen anti-Kim yang menyebabkan lonjakan kekaguman pribadi terhadap Kim Il-sung. Pada tahun 1958, proses pembentukan rezim pemerintahan satu partai yang tidak terdandingi telah selesai. Kultus pribadi memiliki dua tujuan, memperkuat pemerintahan satu orang Kim Il-sung dan memfasilitasi kenaikan kekuasaan Kim Jong-il di masa depan. Metode yang digunakan untuk menanamkan kultus pribadi termasuk membuat simbol-simbol sejarah kreatif dan indoktrinasi. Tata cara kultus didasarkan pada dua pilar. Pertama, sejak masa Raja Sunjo dari dinasti Chosun, Kim diklaim sebagai keturunan pemimpin rakyat. Dalam perjuangan anti-Jepang, enggan mengunjungi tinggi tradisi keluarga, Kim telah menjadi pahlawan dalam pahlawan anti-Jepang. Begitulah versi sejarah Korea yang dikonfigurasi ulang yang digunakan untuk proses indoktrinasi.
Oleh karena itu, sejarah Korea modern difokuskan pada garis keturunan Kim, sementara sejarah perlawanan anti-Jepang menceritakan kembali eksploitasi heroik Kim Il-sung sang revolusioner. Proses versi sejarah Korea Utara digunakan untuk membenarkan rezim pemerintah satu partai di bawah Kim. Kedua, berbagai kemampuan Kim diuji secara ekstrim. Ia bukan hanya seorang pahlawan perlawanan, ia juga seorang pemikir yang lebih hebat daripada Marx atau Lenin dan seorang ahli teori dengan kebijaksanaan yang tak terduga dalam semua subjek termasuk politik, ekonomi, masyarakat, budaya, dan seni. Ini adalah pilar kedua yang menegakkan pemerintah satu orang, sejarah dan bakat individu yang luar biasa dipadukan untuk membenarkan rezim Kim. Gelar yang paling agung seperti Bapak Ketua, Pemimpin Besar, dan Yang Mulia digunakan untuk menyebut Kim. Namanya dicetak tebal pada semua publikasi, membuatnya menonjol dari teks lainnya. Lebih jauh, keseluruhan dokumen kelembagaan Korea Utara, termasuk konstitusi, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pertahanan, dan tesis pendidikan ditulis oleh Kim. Semua publikasi, termasuk surat kabar, majalah, buku pelajaran sekolah, dan teks akademis diawali dengan kata-kata instruksi dari Kim. Semua keluarga Korea Utara diajarkan di sekolah bahwa mereka diberi pakaian, makanan, dan pendidikan dalam semua aspek kehidupan atas anugerah ketua. Sebuah potret Kim harus ditempatkan di semua rumah. Sementara tempat ibadah termasuk 35.000 patung Kim didirikan di seluruh negeri. Kultus kepribadian Kim yang meluas merupakan komponen dari mesin propaganda yang sangat sukses yang memberinya kekuasaan tak tertandingi selama 46 tahun atas salah satu negara paling terpencil dan represif di bumi. Dalam hal kebijaksanaan luar negeri, ia mempertahankan hubungan yang bermusuhan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat sambil memupuk hubungan yang kuat dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Pada bulan Desember 1972, Kim melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan terpilih sebagai Presiden Korea Utara. Tetapi ia tetap memegang kendali atas Partai Pekerja Korea. Pada tahun 1980, ia membesarkan putra sulungnya Kim Jong-il ke jabatan tinggi di partai dan militer, yang pada dasarnya menunjuk Kim yang lebih muda sebagai ahli warisnya. Kim Il-sung meninggal sebelum Presiden Korea Selatan Kim Yong-sam dapat terbang ke Pyongyang pada bulan Juli 1994 untuk menghadiri pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua pemimpin Korea tersebut. Setelah ayahnya meninggal, Kim Jong-il naik ke atas kekuasaan dan dalam konstitusi yang direvisi diumumkan pada tahun 1998, jabatan presiden dihapuskan dan Kim Il-sung ditulis sebagai presiden abadi Republik. Kultus keagamaan tetap ada bahkan setelah Kim meninggal. Jenazahnya disimpan selamanya di Istana Kepresidenan Pyongyang dan gelar presiden abadi yang dianggap sebagai puncak sistem pemerintahan berdasarkan warisan, terus mengusung kewenangannya. Dengan demikian, pemerintah Korea Kim Jong-il dibenarkan oleh kewenangan abadi Kim Il-sung. Meskipun orang dapat berargumen bahwa kepemimpinan Kim Il-sung tidak dapat dianggap selamanya, masih terlalu dini untuk membuat pernyataan dengan pasti. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah! See you on the next video.